Jadi Saraswati, katakan, siapa yang telah mengirimmu ke rumah sakit jiwa? Jadi, Bafisya akan sengaja mengingatkan tentang masa lalu padaku. Dia ingin supaya aku mengatakan kebenarannya kepada keluargaku sendiri. Dan dia sedang memainkan karakter Ranbir di depan seluruh keluargaku. Hal yang perlu diperhatikan, Yang Mulia. Dia mengira Bafisya memainkan peran menjadi Ranbir dan dia mencoba memberitahu keluarganya. Tapi tidak ada yang dilakukan. Dapatkah aku bertanya kenapa? Aku berusaha mengatakan yang sesungguhnya pada keluargaku. Bafisya ingin membunuh aku, adikku dan juga putriku dan membalaskan dendamnya. Tapi tidak ada seorang pun yang percaya padaku. Mereka mengira kalau aku mengarang cerita itu, masalahnya menjadi serius. Dan yang dipikirkan keluargaku adalah aku sudah menjadi gila karena itu. Dan mereka mengirimku ke rumah sakit jiwa untuk perawatanku. Tapi Bafisya bertanggung jawab atas semua masalah ini. Bafisya bertanggung jawab untuk semua ini, Yang Mulia. Intinya adalah bahwa keluarganya sendiri tidak mempercayainya, Yang Mulia. Dia mengatakan bahwa Bafisya melakukan kekejaman padanya, pada putrinya dan Durga, tapi tidak ada yang mempercayainya. Lalu dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Dalam keadaan mentalnya yang terganggu, dia membunuh Bafisya Kapadia. Dia membunuhnya dengan sangat kejam. Dengarkan aku. Kekejaman yang telah dilakukan Bafisya padaku, pada putriku dan adikku, aku sudah menghukumnya. Itulah kebenarannya. Kau berbohong! Kau telah membunuhnya! Dan kau membalas dendam! Ini bukan pembunuhan biasa, Yang Mulia. Ini pembunuhan dengan sangat kejam. Dan penjahat semacam itu seharusnya mendapatkan hukuman yang berat. Contoh yang harus ditetapkan untuk masyarakat. Aku meminta pada pengadilan untuk mengambil keputusan secepatnya. Tunggu, aku akan menghubungi Laksmi. Halo? Iya, Karan. Ada apa? Kamu menemukan sesuatu? Tidak, Laksmi. Aku masih belum menemukan apa-apa. Dan penjaga bangsal itu tidak ada di sini sudah 2 hari. Orang-orang di sini tidak mau memberikan data karyawan pada orang asing. Kau tidak perlu khawatir, Laksmi. Kasetis dan aku sedang mengusahakan yang terbaik. Baiklah, Karan. Sebelum keputusannya diambil, saya ingin mengatakan sesuatu untuk Saraswati. Apapun yang ingin Anda katakan mengenai kasus ini, katakanlah itu di kotak saksian. Kiran, ada apa sayang? Kenapa kau menangis? Ayo sini, sini. Ini. Aku sudah mengirim kakakmu ke rumah sakit jiwa. Dengan membunuhmu, balas dendamku akan berakhir. Bagaimana menurutmu? Apa kau pikir ini bukan aku? Karena kau menghubungi Laksmi, kenapa aku yang datang ke sini? Bafisya. Tapi apa yang terjadi padanya? Bayangkan, sekarang aku sudah membanyak gila. Dan aku sudah mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Aku mengambil tempat Ranbir di goa. Dan mengirimnya juga ke rumah sakit jiwa di tempatku. Dia masih menjerit dan berteriak. Kakak, ini rekaman pembicaraan Bafisya. Itu berarti... Kematianmu akan seperti itu, Durga. Jeritanmu dan suara tersiksamu akan terkubur di goa ini.
Itu artinya saat kita terjebak oleh Bafisya hari itu, saat aku menelpon Karan, aku tidak sengaja menekan tombol perekam video. Dan saat handphoneku jatuh, kata-kata Bafisya terekam. Ini bisa jadi bukti. Kakak, tolong jaga Kiran ya. Sebelum terlambat, aku harus segera pergi ke pengadilan. Iya, Laksmi, cepat pergilah ya. Iya. Yang mulia, sebelum aku bersaksi untuk Saraswati dalam kasus Bafisya, Bafisya sudah membunuh temanku Priti. Dia membunuh dengan cara yang kejam. Bahkan seorang Algojo akan gemetar melihat kematiannya. Aku ingin bertanya kenapa? Kenapa banyak tuduhan yang bisa ditujukan untuk wanita seperti Saraswati? Aku ingin jawaban dari masyarakat di sini. Jika masyarakat tidak punya jawaban, saat mempertimbangkan Saraswati sebagai wanita lemah, tidak berdaya, dan menjadi beban, menuduhnya adalah kesalahan terbesar dalam masyarakat dan hukum ini. Ini dosa terbesar. Yang mulia, pikirkan wanita itu yang masih bertahan dalam kekejaman pria seperti Bafisya. Siapa yang akan memberi mereka keadilan? Kali ini seorang pria seperti Bafisya berani untuk merepotkan dan menghina Saraswati dan juga keluarganya. Kenapa? Hanya karena wanita dianggap adalah makhluk yang lemah. Yang mulia, hal-hal ini terdengar bagus. Tapi apakah ada yang mempunyai bukti kata-kata yang telah dia ucapkan? Jika pengacara masih memiliki bukti, silakan diungkapkan. Jika tidak, maka pengadilan akan memberikan keputusan. Kami memberikan kesempatan ini pada Anda. Di mana Sitij dan Karan?